Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan luar biasa. Sahabat dan pemirsa, kebetulan saya lagi berada di ketinggian lantai 11 di kawasan Jakarta Pusat ya, di Hotel Holy Inn. Kami bersama teman-teman nelayan se-Indonesia, pelaku usaha perikanan dari berbagai wilayah berkumpul di hotel ini. Sedang apa? Bahas persoalan tentang tata kelola kelautan di masa depan. Menurut Bapak Profesor Rohmin Dahuri bahwa kita harus berusaha kesediaan atau kelangkaan sumber daya ikan itu harus tetap lestari sehingga tetapi tidak mematikan ekonomi nelayan. Nah, bagaimana kondisi ikan agar tetap lestari, sumber daya ikan tetap lestari dan berkelanjutan, juga ekonomi nelayan tetap berjalan sehingga tidak diidentikan dengan kekumuhan karena hampir 80% kehidupan nelayan itu masih tergolong di bawah miskin. Kami sangat bersyukur bahwa kehidupan ini memang unik dan beragam. Tentunya ketika ada yang miskin, tentu ada yang kaya. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Nah, pagi ini lihat itu gedung-gedung pencakar langit di kota Jakarta. Memang Jakarta inilah tempatnya berburu dan terus berburu. Sahabat dan pemirsa, jelang siang ini kami akan menuju kantor KKP, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masih apa? Memperjuangkan tentang PBB laut. Aneh kan? Yang namanya PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Seperti halnya hunian rumah-rumah di kota atau di desa. Selalu dikenakan berbagai macam pajak dan terus pajak. Nah, pemerintah potensi kelautan yang katanya masih berjuta-juta ton, kemudian target penerimaan bukan pajak yang disetor kepada negara ini sangat potensi luar biasa. Apalagi Tegal di dalam tahun yang lalu kurang lebih 90 miliar ya. Bayangkan tahun 2024 ini data yang diperoleh di kantor KKP Kota. Dari mana uang ini? Dari pungutan hasil lelang yang diterapkan 10%. Tapi yang remuk siapa? Nelayan dan pelaku usaha perikanan. Saya contohkan ya sahabat. Nelayan mau berangkat melaut, pertama kesusahannya adalah satu, nahkoda berbagi uang bon-bonan. Tapi sebelah itu sangat susahnya sekarang mencari anak buah kapal untuk bekerja di laut. Padahal mereka sudah diberi uang untuk ditinggali keluarganya 2 juta per orang. Bahkan ada yang sampai 5 juta, tergantung kesepakatan. Kemudian menyerahkan fotokopi KTP. Nah, mengapa KTP? KTP untuk mengidentifikasi berapa sih jumlah anak buah kapal, berapa sih asuransi BPJS Tenaga Kerjaan yang harus disetor dan dibayar oleh para pemilik kapal. Satu, ketika nakoda sudah menemukan calon ABK, kemudian pemilik kapal mengupayakan untuk logistik seperti penyediaan solar BBM, kemudian bahan bakar pokok makanan yang dibawa untuk selama 3 bulan di laut, dan pengurusan persuratan. Nah, pengurusan persuratan inilah kadang yang sering membuat kita kesusahan. Mengapa susah? Karena tidak serta-merta. Ada kurang lebih 26 dokumen surat. Yang kadang-kadang anak saya yang ngurusin surat itu merasa ngeluh. Pak, ini belum di-approve karena sistemnya online. Nah, online pun mestinya Sabtu Minggu harus buka. Misalnya kapal mau berangkat hari Senin. Ya, berarti kami ngurus dari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu belum clear. Alasannya Sabtu Minggu pray. Loh, bagaimana pray? Libur. Karena ini kan sistem online. Kalau sistem online berarti terus online terus, tidak ada berhentinya. Nah, kecuali yang melakukan pendekatan terhadap petugas. Nah, inilah yang membuat celah bagi oknum untuk saling hengki-pengki. Ya, kalau pengen cepat investasi, cepat kaya, ya mungkin di lautan. Dan sebaliknya pengen cepat hancur, cur, ya di lautan. Bayangkan sekali melaut kami butuh
modal kurang lebih 850 juta. Modal yang paling banyak adalah di BBM. Karena BBM-nya adalah harga industri yang sekarang kondisinya 12.000 per liter. Nah, kalau sekali melaut 80 ton sudah tersedot semua. Jadi perbekalan kita yang paling besar ada di sana. Nah, kita datang ke laut, berburu ke laut bukan datang dengan mau mengambil, tapi kita masih mencari keberadaan ikan itu ada di mana. Nah, makanya kehadiran kami di sini di ketinggian di lantai 11 ini, kami masih mengupayakan bagaimana agar pemerintah tidak terlalu kejam daripada merecoki preman-preman yang berseragam. Bagusan menatani ya, bagaimana tata kelola kelautan agar semuanya sejahtera. Negara tidak hanya sekedar serta-merta mengambil dan memungut pajak terus, tapi bagaimana pemilik kapal, nelayan yang harus disejahterakan. Banyak kapal-kapal yang gulung tikar akhir ini, bahkan dijual seperti penjualan rumah dan properti lain. Kapal ini dijual dan itu dipasang di spanduk-spanduk. Kami sengaja datang dari jauh sini untuk menyuarakan bagaimana mendapatkan hak-hak untuk kesejahteraan nelayan se-Indonesia. Itu sahabat, jangan lupa gembira, jangan lupa bahagia. Salam sehat, Suki Selawase untuk Indonesia yang tidak gelap gulita.